masjid di seluruh Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Patani Selatan, Moro, Filipina. Ustaz kok pede kali ngomong? Loh, ini kan akan diupload, jangan lupa subscribe, like, and share. Mereka yang bingung gimana masjidnya. Mohon maaf, kita kadang berkecil hati di sebagian masjid itu. Maaf, beribu maaf, ini tidak ada terjadi di Jakarta. Adapun di Jakarta, Pak Wakil Ketua DMI tadi sudah ngasih tahu, masjid di Jakarta sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat. Kalau sudah sholat subuh seperti sholat Jumat, tak lama lagi Palestina akan merdeka. Dulu Palestina dibebaskan oleh Umar bin Khattab, Arab Quraisy. Dulu Palestina sudah dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Saladin, Kurdistan, dari Kurdi. Dulu Palestina sudah dibebaskan, Konstantinopel dibebaskan oleh dia, Muhammad Al-Fatih, Turki. 3 bangsa besar sudah dapat jatah. Arab Quraisy sudah, Kurdi sudah, Turki sudah. Siapa yang belum? Orang Jakarta. Yang akan membebaskan Palestina, pemuda-pemuda yang istiqomah, biker subuhan. Tulis berikut ini pemasangan jaket kepada Ustadz Abdul Somad dari biker subuhan. Pakai begitu, habis pakai foto-foto, selesai itu saya pun naik lah jam 5 subuh ke masjid. Habis itu masuk angin. Selesai dari masjid langsung ketuanya datang. Mohon maaf Pak Ustadz, ya itu tolong jaketnya dibuka lagi. Pokoknya untuk foto aja. Enggak apa-apa, tapi kita tetap bangga. Kenapa? Yang ke masjid adalah anak-anakmu. Oh, enggak, itu di Jakarta, di tempat lain menyedihkan. Yang ke masjid ini yang udah ya diintai-intai malaikat maut. Mengingat mati. Masjid kita Masya Allah tabarakallah tuh anak-anak muda berdiri. Anak muda. Gimana anak muda ini bisa berdiri? Nggak dapat tempat. Masjid aja nggak bisa masuk, apalagi di sorga. Ustadz Somad jangan sombong ya. Justru orang yang sombong itu yang tidak akan masuk surga, betul? Loh, banyak yang la yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Saya akan menyampaikan ini tepat pada 7.20. Setelah itu saya mohon izin. Loh, Ustadz yang ngajak orang sholat berjamaah, apa nggak sholat isya? Saya sudah jamak takdim. Ini perlu saya jelaskan, jangan nanti jadi fitnah. Ustadz Somad diajak oleh gubernur nggak sholat isya berjamaah. Pak Gubernur lagi yang kena. Saya mohon maaf Pak Gubernur, saya nggak bisa bela di sosmed karena saya pun babak belur juga. Tapi insya Allah kalau kita tidak ada dendam, tidak ada marah, semuanya enjoy, semua kritikan itu kita anggap sebagai cara orang untuk menunjukkan bahwa kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemana-mana kalau di Jakarta salaman, cium tangan. Orang Jakarta kalau di Sumatera cium sekali. Jakarta kalau di Riau, di tempat saya di Medan cium sekali. Jakarta cium auto reverse, tuk 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 tuk. Baju dicari, luar biasa sambutan orang Jakarta. Disambut, diberi kursi ceramah letak tinggi. Di sini aja saya ceramah berdiri. Biasa. Itu kalau tidak dibully orang, kalau tidak diejek orang, itu lama-lama muncul ujub kita, muncul takbur kita. Dipanggil Al-Mukarram, Al-Ustadz, Sahibul Fadilah, Profesor, Doktor, Abdul Somad, LCM. Lobang hidung hampir sebesar terowongan Mina. Tapi begitu kita dibully, diejek orang baru sadar. Di situ dia panggil aja, hei Somad, hei Tomat, hei kurus kering krempeng gitu. Dulu awal-awalnya saya termasuk orang emosi juga. Begitu dia bully sekali, saya lapor ke Polda. Lapor Polda panggil, saya datang 2 kali, saya datang ke kejaksaan. Udah saya duduk, mana dia Pak yang bully saya kemarin? Mencret. Sejak itu saya nggak mau lapor lagi. Ternyata yang di internet bully itu pengecut-pengecut semua. Pernah jumpa saya di parkiran mobil. Saya kalau di Riau nggak pernah pakai pengawal, nggak ada pakai, saya nyetir sendiri. Ketemu saya itu yang ngejek, saya kejar, pantang-panting lari. Ya, oleh sebab itu maka
Allah membela. Saya tidak pernah menyusun skenario harus begitu, harus begini. Enggak, saya belajar aja. Belajar saya ke Sudan, habis itu nulis disertasi. Sidang saya 24 Desember diumumkan oleh Profesor Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali dengan ini. Setelah menyidangkan disertasi setebal 637 halaman, maka anak Indonesia ini melayak dapat gelar PhD, Doctor of Philosophy, dengan gelar Doctor of Philosophy Mumtaz Cum Laude gitu. Selesai bulan Desember. Bulan Januarinya terbang saya ke Brunei Darussalam, diumumkan oleh Rektor Unnisa dengan ini melantik Profesor Dr. Abdul Somad HMA sebagai visiting professor pada Faculty of Usuluddin University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Selesai, habis, itu aja kok repot. Oleh sebab itu saudara yang dimuliakan Allah SWT, jangan pernah berharap kepada manusia, jangan pernah bersandar kepada manusia, bersandarlah kepada Allah. Apa pernah saya membalas caci maki sumpah serapah di YouTube, di Instagram? Ada? Nggak ada, orang saya nggak baca. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, apa gunanya ucapan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Mungkin begitu cara Allah ingin menghapuskan dosa kita, mungkin begitu cara Allah ingin mengangkat derajat kita. Bayangkan, kita tidak pernah memikirkan dia sekalipun, tapi dia memikirkan kita 24 jam, siang malam dia berpikir gimana cara membuli, gimana cara membuli. Sementara kita nggak pernah mikirkan dia walau sedetik pun. Kasihan deh lu. Loh, kok jadi curhat jadinya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masjid itu yang dijual adalah programnya. Kalau sholat cuman masjid dipakai untuk cuman sholat Jumat, apa gunanya masjid? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami pun mampir ke masjid. Saya diundang jam 4 subuh. Naik mobil dijemput, datang. Pas dengar suara azan, kami pun mampir. Ini udah dengar suara azan, kami pun mampir. Rupanya azan handphone. Masjid dikunci. Masjid berikutnya kami mampir lagi, dikunci. Sampai saya terpikir, kenapa nggak mereka tulis aja di pintu itu, Masjid Al-Ikhlas, Jumat saja. Tempat tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Sampai akhirnya kami lihat ada masjid yang buka, masjid rumah makan. Alhamdulillah kita bisa sholat subuh, sudah lewat 20 menit. Sampai di dalam masjid, lihat supir truk tidur semua. Bau ngences, bau air liur semua. Saya panggil tim ngomong sama resepsionis rumah makan itu, kasir ngomong. Apa ngomong sama dia Pak Ustadz? Kasih tahu, ganti karpet itu, jangan biarkan orang tidur di masjid, bau masjid, kotor. Kenapa nggak Ustadz yang ngomong? Badan dia tegap. Kita cari tim yang tegap. Satu tim ngomong, Pak, itu masjid rumah Allah, kenapa dibiarkan karpetnya kotor? Kenapa dibiarkan orang-orang tidur di sana? Itu bukan tempat buang najis kotoran, itu adalah rumah Allah. Baik Pak, iya kami akan ganti. Kebetulan tim kita ini tegap, besar, kumisnya melintang. Kalau kau punya jabatan, kau punya kekuasaan, kau punya otot yang tegap, pakailah untuk menolong rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Abdul Somad suaranya aja besar. Banyak orang mengatakan, apa itu Ustaz Somad itu Ustaz keras? Suaranya, hatinya lembut, selembut sutra. Kalau tak percaya, belahlah dadaku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang kita punya, penyerahan plakat penghargaan kepada yang sudah memberikan hartanya untuk Masjid Cut Nyak. Kira-kira plakat itu dibawa mati nggak? Tidak. Lalu maksud Ustaz plakat itu untuk Ustaz aja? Enggak. Plakat itu letakkan di rumah, anak cucumu akan melihat, dia akan bertanya, papa, mama, itu apa? Plakat. Plakat itu apa? Diberikan oleh Masjid Cut Nyak. Papa dulu ada minta enggak? Enggak. Untuk apa? Supaya mendidik mereka. Seringkali kita berkata bersedekahlah. Papa udah sedekah? Belum. Tapi ini langsung bersedekah dengan pemberian. Bapak mungkin tidak penceramah, Bapak mungkin tidak populer, Bapak mungkin tidak punya follower seperti yang dikatakan pembawa acara tadi 1 juta. Itu yang ada perlu saya luruskan itu. Dulu setahun yang lalu 9 juta follower. Hilang. Sekarang yang baru ini 2,6. Yang baru ini 2,6. Ini nampaknya habis ketemu Pak Anies hilang juga ini.
Anak yang dimuliakan Allah SWT. Makanya harus follow. Udah follow atau belum? Artinya apa? Bahwa pendidikan itu bukan hanya ucapan kata-kata yang diuntai begitu indah, tapi langsung action. Jangan sampai NATO, no action, talking only. Sesuatu ada actionnya. Alhamdulillah, masjid cantik, kaligrafinya, masya Allah, tabarakallah. Setiap orang masuk kemari pasti semuanya berdecak kagum melihat lampunya, macam lihat kucing. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah persiapanmu untuk akhirat. Salat tahajud semalam suntuk, silakan. Mau berinfak, berzakat, bersedekah, habis harta, silakan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa hidupmu di dunia. Saya tidak mau setelah peresmian masjid ini semuanya di masjid. Sedikit. Bapak nggak cari nafkah? Akhirat. Istrinya ngutang di warung. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Cari persiapan untuk negeri akhirat. Silakan tahajud sepanjang malam. Wala tansa nasibaka minat dunia. Ini untuk membantu bapak-bapak. Mana tahu nanti anaknya nanya, Bapak, ini apa bacaannya? Kemarin udah dibacakan sama. Ntar kita cari videonya. Yang punya masalah dalam hidup, hidup adalah tempat masalah. Berani hidup, berani menghadapi masalah. Takut hidup, jangan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia makhraja, solusi terhadap masalah yang dia hidup. Apapun masalah hidupmu, kuncinya satu, takut kepada Allah. Ini sekarang orang takutnya bukan sama Allah. Ayyalas salah. Iya Pak. Kalau atasannya yang manggil, ya Pak, sebentar Pak. Oke Pak, iya Pak. Datang jam 7 ya, 6.30 sudah duduk. Tapi kalau panggilan Allah, hayyalas salah, tetap. Ente enggak ke masjid? Waktu panjang, brother. Padahal panggilan inilah yang akan menyelamatkan engkau dari azab kubur. Betul? Panggilan inilah yang melapangkan alam barzahmu. Maka sebelum salam kau katakan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Itu yang menyelamatkan engkau di hadapan Allah. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira pada hari kiamat nanti salatuhu. Malaikat tidak akan tanya, dulu kau sempat jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Malaikat tidak akan tanya, kau dulu PNS apa non PNS? Apa honorer yang enggak diangkat-angkat? Yang akan ditanya adalah salat. Al-akhillah. Semua orang yang berteman, berkawan, bersahabat di dunia, ba'dhum li ba'dhin adu. Mereka akan menjadi musuh di akhirat. Gara-gara kamu nggak sholat. Gara-gara kamu aku nggak sholat. Kenapa? Gara-gara kamu aku pakai narkoba. Kamu salah juga. Kenapa mau aku ajak? Gratis sih. Tapi orang bertakwa illal muttaqun. Orang bertakwa akan saling memuji, puji, memuji. Gara-gara bapak saya tahu masjid itu cantik dan indah. Gara-gara Pak Umar saya datang ke masjid Curnyaandin. Kalau tidak maka mungkin sampai mati saya tak akan mampir ke masjid ini. Jazakumullahu khairal jaza. Nanti bapak ibu kalau sudah melihat nanti di surga, masuk ke dalam surga, sudah ketemu dengan Pak Gubernur Anies Baswedan PhD, sudah ketemu dengan Bapak Komjen Pol, sudah ketemu dengan Bapak Zen Bajeber. Loh, Ustaz Somad di mana? Jangan heran, saya bukan terlambat, tapi saya sudah duduk di VVIP. Nampaknya ada yang nggak ikhlas. Yang nyuruh doa gitu Nabi. Apa kata Nabi? Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau minta surga, mintalah surga jannatul firdaus. Tapi nggak semua orang pede minta jannatul firdaus. Ada juga orang ketika minta Ilahi lastulil firdausi ahla. Dia tidak minta jannatul firdaus, malah dia ngomong, aku nggak layak masuk jannatul firdaus ya Allah. Ilahi, ya Allah, lastu, aku tak layak lil firdaus, bagi surga jannatul firdaus ahla, aku tak layak masuk surga. Jadi kalau nggak mau masuk surga, kalau gitu masuk neraka ya. Wala aqwa ala naril